Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan. Pagi ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjadi pemberat timbangan baik kita, dan ini merupakan daripada awal kebaikan di hari ini. Semoga sepanjang hari ini, mulai pagi, siang sampai sore, sampai kita tidur dalam kondisi baik-baik saja. Amin. Karena memang kita setiap putaran waktunya dicatat oleh Allah, dan catatan terakhir adalah di akhir aktivitas kita. Jadi hari ini kita mengawali dengan baik, maka upayakan diakhiri dengan baik pula. Karena innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal itu yang dinilai adalah di akhirnya, di penghujungnya. Penghujung hari adalah ketika kita mau tidur, selesai dari semua aktivitas. Penghujung hidup adalah akhir hayat. Jadi di akhir hayatnya harapannya husnul khatimah. Di akhir hari menjelang tidur husnul khatimah. Jadi begitu mau tidur dalam kondisi baik-baik. Maka Rasulullah SAW mengajarkan apa dikatakan bahwa makruh tidur sebelum sholat isya, dan juga makruh berbincang-bincang setelah sholat isya. Habis isya selesai sholat isya 4 rakaat ditambah sunnah ditambah witir, langsung istirahat. Dan itulah akhir hayat kita. Seandainya malam itu kita nggak bangun lagi, itulah yang dikatakan husnul khotimah, bahwa terakhir aktivitas itu adalah sholat sunnah witir. Dan itu kalau terakhir malam hidup kita di situ adalah dosa-dosa, maka itu yang terakhir hidup kita kan. Sementara penilaian Allah adalah di akhir kegiatan kita. Sholawat ma'asalam semoga selalu tercurah pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, semua pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya, selalu istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayat. Yang kebetulan di bulan ini, bulan Rabiul Awal, kita sedang diingatkan untuk bagaimana kita mengevaluasi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di tempat-tempat lain ya mengadakan perayaan peringatan lahirnya Rasulullah SAW, kalau kita mengingatkan diri kita sendiri sebatas mana, sudah sampai mana bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tentu apakah masih jalan di tempat atau sudah berkurang atau malah bertambah, kan itu harus kita evaluasikan itu. Jadi biarkan orang-orang lain sibuk dengan panjang mulutnya gitu ya, sibuk gitu kan. Kita sibuk dengan mengevaluasi diri
apa yang belum kita lakukan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu ya, karena memang ya dalam sebuah ayat di surat Al-Imran ayat 31 Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di ayat 31 Al-Imran dikatakan demikian. Kul in kuntum, katakan Muhammad kepada umat, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka kata Rasul, ikutilah aku, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, kan itu. Yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua urusan ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita, kan itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, kan itu. Jadi diupayakan, karena memang ini adalah menyangkut urusan iman, kan itu. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan hadisnya, la yu'minu, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kita sehingga ia menjadikan aku, kata Rasulullah SAW, lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Jadi belum dikatakan sempurna imannya kalau belum mencintai Rasulullah lebih cintanya daripada mencintai anak, orang tua, keluarga, dan semuanya. Kalau masih lebih cinta kepada selain Allah dan Rasulnya, kan itu kaitannya dengan iman. Jamaah rahimakumullah, maka kita berupaya melihat apakah kita sudah nambah dari sunnah Rasulullah SAW, sudah nambah dari perintah-perintah Rasulullah SAW, atau masih berjalan di tempat, kan berupaya ditambahi. Semakin nambah usia kita, semakin nambah amal kita, walaupun memang kondisinya berkurang. Ya, Pak Dadan, usia kita bertambah, harusnya semangat beramal kita juga bertambah. Walaupun kadang-kadang memang sebetulnya kalau memang usianya nambah, semangat beribadahnya bisa lemes, gitu ya. Kenapa? Unsur kuat, kan itu ya. Sudah banyak berkurang, kan itu. Bahkan dikatakan waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Waman nu'ammirhu, barang siapa yang dipanjangkan usianya, maka Allah akan mengembalikan kondisinya seperti awal, seperti pertama bayi, gitu ya. Gigi nggak ada, gitu kan, berkurang gitu. Kemudian ya nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, nggak bisa mandi, kan itu kembali semula. Artinya berarti semakin nambah usia, semakin nambah kekurangan kita untuk lebih banyak aktivitas, kan itu. Maka selama kita masih ada semangat, kekuatan dan sebagainya, perbanyak ibadah kita. Idza asbahta fala tantadiril masa, kalau kita di waktu pagi jangan nunggu sore. Kalau kita di waktu sore jangan nunggu pagi. Kalau kita lagi sehat jangan nunggu sakit, kan itu. Jadi itu ya harus mubadarah, segera melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak boleh ditunggu nanti atau ntar atau besok. Karena baik, kita lanjutkan kajian kita. Babul akli yaumal fitri qoblal khuruj. Bab makan pada hari Idul Fitri qoblal khuruj, sebelum
keluar menuju sholat id. An Abi Bakar an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Dari Anas bin Malik dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin, tidak berangkat di hari Idul Fitri menuju musalla, menuju tempat sholat Idul Fitri sebelum sehingga ia makan dulu tamaratin, beberapa kurma, ya, beberapa kurma. Diperhatikan bahwa sunnahnya, ya, kalau Idul Fitri itu kita sunnahnya sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Fitri adalah disunahkan untuk makan dulu tamaratin, beberapa kurma gitu ya. Jadi bukan ketupat, ya, bukan lontong, tamaratin, beberapa kurma kan itu. Jadi di sini dikatakan adalah kenapa harus tamar kan itu, karena memang setelah kita sebulan, ya, puasa, maka ketika kita di hari 1 Syawal itu kita harus mengawali gitu, mengawali makan siang, ya, lamun bulan Sya'ban mengakhiri makan siang, katanya begitu, rame-rame kemana mau makan terakhir, ya, ada makan terakhir gitu kan. Kalau bulan Sya'ban menjelang puasa ada program makan terakhir, wislah kemangan maning, entah hari terakhir kan itu. Jadi mengawali makan siang kita yaumal fitri, dari fitri itu adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri kan itu. Kemudian kenapa sebelum sholat Idul Fitri ini sunnah? Kenapa sebelum Idul Fitri kan itu? Karena memang di awal Ramadan itu syaitan itu diikat, ya, dibelenggu, dikerangkeng, nggak boleh keluarkan itu, dan akan dikeluarkan setelah sholat id kan itu, dikeluarkan setelah sholat id. Makanya ya begitu habis lebaran kita setannya sudah banyak, sehingga kita, ya, puasa sebulan penuh itu kadang-kadang di awal Syawal, di 1 Syawal sudah banyak yang berbuat dosa gitu. Kenapa? Karena begitu keluar dari rumah, melihat penampilan baju baru, segala macam baru gitu kan, sudah kan itu, mata kita sudah mulai memandang yang dilarang kan itu, telinga kita sudah mulai mendengarkan yang terlarang kan itu. Di materi kemarin kaitannya dengan mendengarkan musik kan itu. Di awal Syawal, di awal selesai Ramadan kita sudah dilepas kan itu. Jadi syaitan itu dilepasnya, dikerangkeng sejak awal Ramadan, dilepas setelah sholat Idul Fitri. Kalau kita makannya setelah sholat Idul Fitri, sudah setan berkeliaran. Jadi disunahkan kita makannya sebelum sholat Idul Fitri kan itu. Jadi karena syaitan di sini dikatakan, karena syaitan itu, ya, dilepasnya yang dikerangkeng sebelum Ramadan atau di awal Ramadan itu dilepas ba'da sholatil id. Fastuhibba ta'jilul fitri, maka segera kita menyegerakan makan, akan menjaga selamat sebelum ada was-was atau gangguan-gangguan syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas kan itu. Sebetulnya mah setelah sholat kemangan maning bae ya para jamaah. Sebelum sholat ngambil sunnah, habis sholat sunnah maning. Kenapa? Habis sholat berjamaah makan berjamaah maning kan itu. Iya, dari sini makan berjamaah habis sholat, ngantri prasmanan kan itu ya. Jadi sebelum sholatnya disunahkan, namun sebelum sholatnya Rasulullah menjelaskan yakula
tamarotin, makan beberapa kurma. Jadi disunahkan pertama waktunya sebelum sholat id, yang kedua yang dimakan sunahnya adalah kurma, beberapa biji kurma kan itu. Kenapa harus kurma? Karena setelah kita puasa satu bulan dalam kondisi memang kadang-kadang masih menjaga perut kita agar tidak banyak yang masuk kan itu, maka pertama kali yang mengawali masuk dalam perut kita adalah hal-hal yang manis. Diutamakan afdolnya kurma ganjil 1 kagol, iya, 1 tanggung gitu kan, semit doang, 3 masih kurang, 5 gitu kan, bila perlu 3 gembeng gini cangking gitu. 7, 9 kan itu. Jadi ganjil kan itu. Disunahkan demikian kan itu. Jadi tamarotin. Kalau nggak ada kurma, ya tentu sesuatu yang manis kan itu. Sesuatu yang manis, perut kita setelah sebulan itu dijaga dari hal-hal yang memang berbagai macam masuk kan itu. Maka di awal Idul Fitri, di awal 1 Syawal dengan kurma atau dengan yang manis-manis. Kenapa? Karena dengan yang manis itu, dengan kurma itu dikatakan membantu pencernaan itu lebih cepat. Kalau bayi itu kan suka dikasih madu ya, di stakan itu, tahnik namanya gitu. Kenapa? Supaya cepat kuat kan itu. Kasih madu. Sekarang ya kalau ada kurma, bukan madu, kurma dialusin gitu kan, baru ditahnik kan gitu. Nah kalau kita bukan mentahnik, karena kita setelah 1 bulan ini masih menjaga makanan-makanan yang ini, maka upayakan di awal 1 Syawal itu kita sudah memulai dengan kurma. Atau sini dikatakan juga kenapa sebagai kurma, di annahu yahbisul baula. Makan kurma itu menahan beser gitu. Menahan beser. Jadi orang kalau sering-sering supaya sepanjang sholat Idul Fitri ini enggak kebelet, ya enggak tertunda oleh toilet, maka anteng duduk di sop paling depan pun juga ya nggak lihat kanan kiri kepengen ke toilet kan itu, bertahan. Jadi mungkin dari jam sekian sampai seberapa jam ke berapa menit kan itu, dari mulai datang lebih awal paling soft paling depan, terus sholat sunnah tahiyatul masjid, terus kita zikir takbiran, terus sampai kita kemudian dilaksanakannya sholat idnya sampai mendengarkan khutbahnya, itu mungkin pirang jam pada dan lamun ini sholatnya ada 1 jam, setengah jam doang dari mulai sholat sampai selesai khutbah kan itu. Maka disunahkan sebelumnya makan berapa biji kurma itu dalam rangka yuhbisul baula, menahan kencing. Jadi kalau kita ada di soft depan tuh, kalau sudah duduk di depan nggak cilak-cilak kepengen pipis kan itu, aman kan itu. Jadi manfaat kurma itu memang dari mulai yang masih masih pentil ya, masih kecil-kecil, sampai ketika sudah mulai menguning, masih gurih, sampai udah mulai matang, sampai hitam, itu semuanya masing-masing punya kelebihannya, lebih-lebih kalau itu dikatakan namanya rutob itu ya. Rutob itu kurma yang masih gurih tapi sudah matang kan itu, agak sepet-sepet gitu, ada manis-manisnya dan gurih kan itu namanya rutob kan itu. Kemudian ada yang masih hijau kan itu ya, banyak dipesan sama ibu-ibu yang katanya obat mandul kan itu, kata orang Arab mau dibohongin sama orang itu kan itu. Buat mandul makan kurma kan itu. Intinya di buah kurma itu banyak ya kelebihan, walaupun dari mulai kembang, mulai berbuah, masih pentilnya sampai hijau, sampai menguning, sampai
mateng, bahkan sampai kepada hitam pun gitu ya. Itu semua punya kelebihan kan itu. Apalagi kalau sudah ya kelasnya yang kelas apa namanya, ada ajwa, ada sukari, ada majol, ada segala macam namanya kan itu. Maka itu masing-masing kelebihan kan itu. Jadi di pohon kurma itu ada keistimewaan, di buah kurma itu ada banyak keistimewaan kan itu. Jadi diusahakan ya tidak apa namanya mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnahnya memang begitu, sebelum kita sholat Id sudah makan dulu, menunjukkan bahwa hari ini sudah hari fitri, sudah hari berbuka puasa dan sudah selesai ibadah Ramadan. Maka sudah diawali habis sholat subuh sudah langsung makan kurma sebelum sholat Id kan itu. Dan itu sunnah, kalaupun setelah sholat Id juga boleh. Kan cuman kita bagaimana kita bisa mengambil sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih bisa kita lakukan kan itu. Yang mungkin kita bisa melaksanakannya kita laksanakan. Jadi bahasanya sesuatu yang tidak bisa kita lakukan semuanya jangan ditinggalkan semuanya kan itu ya. Jadi kalau kita bisa sebagian, bahasa kaidah fiqhiyahnya mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Yang bisa kita lakukan kan itu. Dalam bab urusan sunnah itu kan itu. Di bab ibadah apapun, di wudhu, di sholat, dibaca Quran, dimanapun, yang itu adalah sunnah selama kita bisa lakukan. Seperti sholat sunnah sebelum waktu, sebelum sholat wajib. Kalau bahasa kita mengambilnya sunnah qobliyah. Nah, kita nggak keburu sholat sunnah sebelum sholat wajib. Sudah datang ke masjid, sudah mulai sholat. Maka tidak boleh kemudian sholat sunnah setelahnya nggak ngambil gitu. Kenapa lah? Wong awal juga nggak sunnah, maka belakang juga nggak lagi kan itu. Jadi tidak boleh demikian. Kalau kita nggak bisa ngambil di awalnya, ya berarti kita ngambil di akhirnya kan itu. Kalau di bab ibadah haji juga, kalau kita nggak bisa ngambil sampai subuh di Musdalifah, ya udah berarti kita ngambil yang lainnya yang bisa dilaksanakan gitu. Jadi tidak semua sunnah itu kita lakukan kalau bisa, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Kalau bisa sebagian, lakukan sebagainya. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua kan itu. Kita bisa ngambil makan beberapa biji kurma sebelum sholat Id kan itu. Gak ada kurmanya, ya jangan ditinggalkan. Ya apa yang ada kan itu ya yang manis-manis kan itu jangan ditinggalkan. Atau kalau ternyata memang kita sudah ketinggalan sholat subuhnya kan itu, ketinggalan ini tapi masih bisa kita ambil yang lainnya kan itu. Babul akli yauman nahr. Jadi itu tadi makan di hari Idul Fitri. Kalau di hari nahr, Idul Kurban, Idul Adha, An Ayyub an Muhammad an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dabaha qabla sholati falyu'id. Faqama rajulun hadza yaumun yustaha fihi lahmu wa dzakara min jiranihi fa ka'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam saddaqahu qala wa indi jad'atun ahabba ilayya min syatay lahmin farakhasa lahu wasallam fala adri abalagtir rusah min siwahu amla. Babul akli yauman nahar. Kalau makan di hari nahar itu memang diupayakan makannya setelah sholat Idul Adha kan itu. Jadi tahan dulu dari mulai sholat subuh ya sampai pelaksanaan Idul Adha, baru habis Idul Adha kita mulai
makan-makan kan itu setelah sholat Idul Adha kan itu. Dalam hadis dikatakan man dabaha qabla sholati falyu'id, barang siapa yang menyembelih kurbannya qabla sholati, sebelum sholat Idul Adha, falyu'id, maka hendaklah ia mengulang sembelihannya namun masih berdosa gitu ya, mengulang sembelihannya. Jadi yang namanya menyembelih hewan kurban itu harusnya adalah setelah sholat Idul Adha kan itu. Barang siapa yang menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha, ya maka dikatakan falyu'id, maka hendaklah ia mengulang sembelihannya. Jadi artinya apa? Yang disembelih sebelum sholat itu adalah dikatakan sebagai syatu lahmin, kambing daging namanya gitu ya. Jadi hanya bisa untuk dimakan saja, bukan disebut namanya kurban. Cukup itu bisa halal dimakan untuk sebagai makanan kita. Tapi untuk dikatakan itu ibadah kurban tidak masuk. Falyu'idda, maka hendaklah ia mengulangi sembelihannya. Kalau itu diulang nggak mungkin, sudah disembelih. Artinya ngambil lagi yang masih hidup kan itu. Kenapa? Karena ini sudah disembelih sebelum sholat Id kan itu. Jadi boleh kita nanti makannya, afdolnya, sunnahnya setelah sholat Id di Idul Adha kan itu. Termasuk sesembelihan hewan kurban kita harus dilaksanakan setelah sholat Id. Dalam ayat dikatakan fasolli li rabbika wanhar. Jadi perintah itu fasolli, maka sholatlah gitu. Li rabbika, mengharap ridho Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi nggak bisa kemudian berkurban dulu baru sholat kan itu. Kalau nggak keburu, ya kan belinya kambingnya sudah lama, 10 hari yang lalu, di awal bulan Dzulhijjah tanggal 1 sudah dibeli kan itu, masih murah mungkin kan itu ya. Tapi namanya 10 hari ditahan kan itu, kadang-kadang kita nggak bisa ngurusnya, akhirnya di waktunya disembelih, waktunya dipotong malah cacat, bekas kupet ngantuk segala macam, akhirnya cacat. Atau mungkin sakit kan itu, daripada nanti nggak kesembelih, mending disembelih sekarang aja habis sholat subuh kan itu tidak termasuk kurban kan itu. Beli lagi ya masih di kandang gitu ya, di tempat yang jual masih, tapi uangnya sudah nggak ada kan itu. Jadi dibeli dari awal-awal, ngerawatnya di mana, dititipin ke tukang dagangnya juga kadang-kadang kurang terawat gitu ya, ya berantem sama kanan kiri kan itu. Kemudian kalau kita beli menjelang pelaksanaan ya, di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah kita mulai beli. Kalau nyari sapi lumayan Pak Rojali ya, susah nyarinya kan itu. Jadi banyak orang nyari kerbau, nyari sapi buat kurban itu kalau sudah mepet-mepet hari Arafah tanggal 9 baru kependak kan itu. Kalau beli di awal-awal ya, kalau dititipin di tukang dagangnya ya dirawat atau nggak dirawat. Kalau kita taruh di tempat kita sendiri, taruh depan masjid itu selama 9 hari, lumayan ngurusnya kan itu. Atau kalau kambing mungkin berantem sesama kambing kan itu, kemudian rusak, cacat, bahkan mungkin ada yang keburu ngantuk gitu kan. Tanggal 8 Dzulhijjah tanggal 9 suruh keburu disembelih, tanggal 9 atau malam takbir dipotong, kurbannya tidak termasuk kurban kan itu. Faqama rajulun faqala hadza yaumun yustafihil lahmu. Kata seorang laki berdiri mengatakan, hari ini adalah hari senang-senang, hari makan dan minum, dan hari-hari dikenal banyak daging. Yustaha fihil lahmu, ya disenangi makan daging kan itu. Sebetulnya Idul Fitri juga makan daging ya.
Ada kan itu. Enggak seperti Idul Adha kan itu. Bahkan mungkin di Idul Adha mah ya setelah sholat itu motong ambil kurban itu ya sebagian ada yang masak, ada yang nyate kan itu, yang ngesop kan itu. Kenapa? Hada yaumun yustafil lahmu. Hari-hari ini mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah adalah yaumun yustaha fihil lahmu, hari-hari untuk makan minum, dan paling banyak adalah yang berdaging-daging, ngesop daging, nyate daging, bahkan milih-milih, ini maunya sapi, ini maunya kambing, macam-macam pilihan. Kenapa? Lagi ada yustaha fihil lahmu kan, kecuali yang sudah ada larangan, jangan makan daging ya, yang jangan makan jeroan, wis padadan nonton baik, sing ngesop-ngesop, sing nyate-nyate wis kita mengedelengaken baik. Kenapa? Sudah nggak boleh kan itu. Apa kok penyakitnya? Kolesterol, gula masuk ya gitu kan. Wis pokoknya walaupun bergelimpangan kambing gitu ya, Idul Adha sakambing, kerbau, sapi wis delengaken baik kan itu. Walaupun memang dikatakan yustafil lahmu, hari yang lagi disenangi banyak makan daging kan itu. Wis nonton baiklah kan itu, kelemen ditawarin jelah ke rabi ke. Jadi para jari ini kalau ada istri pasti ditegur, ayo makan daging kan itu. Kan nuri deleng kan itu, padahal ya menjaga-jaga diri aja kan itu. Kalau memang sudah terhalang oleh penyakit wis nonton baik. Memang kalau sudah dikupasin satenya sudah ngasap gitu para jali ngeli kabeh gitu kan. Cuman ya ingat bahwa kita ini sudah lanjut usia, ada juga belum lanjut usia tapi sudah terhalang penyakit, wis sabar baiklah, nonton baik kan itu. Faka'anna Nabi sallam saddaqahu, maka harus mengatakan bahwa itu sebagai sedekah saja. Jadi yang disembelih sebelum Idul Adha, sebelum sholat itu dikatakan sebagai sedekah saja. Kalau yang disembelih setelah sholat Id itu namanya kurban kan itu. Jadi yang disembelih sebelum sholat Id itu sedekah, sama dapat pahala. Sedekah untuk yang ngurusin panitia, pokoknya sebelum mulai motong hewan-hewan kurban ini sudah ada yang matangkan itu ya. Tapi itu sedekah saja. Waqala indi jaza'atun ahabbu ilayya min syatai lahmin. Seorang mengatakan bahwa saya tuh punya kambing yang gemuk bagus kan itu, lebih aku cintai, lebih aku sayangi daripada 2 ekor kambing ini. Maka harapannya kambing saya yang lebih awal disembelih biar bisa dimakan oleh para jamaah sholat Idul Adha. Tapi itu sedekah saja. Jadi ada yang mengatakan indi jaza'atun, saya punya kambing yang jaza'ah, gemuk kan itu, bagus. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, saya kambing ini bagus kan itu, daripada 2 ekor kambing yang ini kan itu. Memang itu masuk umur, tapi dari sisi penampilan ganteng gak bagus ini kambing saya, sahabat saya ini yang lebih awal disembelih diberikan kepada para jamaah setelah sholat Idul Adha, sudah siap makan sop sate kambing, dipotongnya sebelum sholat Id kan itu, habis subuh kan itu. Tapi ini dikatakan sedekah saja kan itu. Itu sebagai sedekah kan itu, bukan sebagai kurban. Sama, sedekah juga ibadah, kurban juga ibadah. Tapi yang diperintahkan di hari itu adalah fasolli li rabbika wanhar. Yang diperintah itu adalah berkurban kan itu. Kalau sedekah mah bisa hari-hari lain. Berkurban itu waktunya terbatas. Berapa hari? 4 hari. 4 hari ya. Tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. 4 hari kan itu. Kalau mau sedekah hari kapan saja boleh kan. Tapi kalau kurban tanggal 10 setelah sholat Idul Adha gitu kan.
tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ada mengatakan sebelum asar. Kalau sudah masuk waktu asar belum disembelih berarti sudah masuk sedekah lagi. Imam Syafi'i mengatakan waktunya dari mulai setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik ketiga sampai asar. Asar tasyrik ketiga. Jadi tanggal 10-nya, tanggal 11 tasyrik pertama, tanggal 12 hari kedua, tasyrik ketiga tanggal 13 sampai asar saja. Jadi kalau sampai asar sudah selesai semua hewan-hewan kurban disembelihkan itu. Ya, kalau banyak kalau jali. Tapi kalau cuma segitu hari pertama sudah habis. Enggak sampai hari kedua kan. Tapi ada sahibul kurbannya yang pemilik yang punya kurbannya saya maunya besok tanggal 11 jadi panitiai nambah-nambah pegawaian. Saya kira kabeh kan itu. Pokoknya saya mintanya besok. Hari kedua setelah Idul Adha. Hari ini Idul Adha, besok hari keduanya, hari keduanya kan itu berarti 2 hari setelah Idul Adha. Maunya begitu sahibul kurbannya, yang punya kurban maunya begitu kan. Kenapa? Karena supaya keluarga saya pada datang. Tapi panitia, Pak, sibuk kan itu. Mau kemana gitu. Panitia siap hari ini setelah sholat id kita bareng-bareng menyelesaikan ngurusi hewan kurban kan itu. Kayak selesai sehari kalau jali ya. Selesai sehari. Selesai gitu. Tapi kalau banyak nggak apa-apa. Ini hari ini sekian, besok sekian, hari kedua sekian, hari ketiga sekian, 4 hari kan itu. Ya. Tapi kalau buat nyimpen nggak usah. Hari ini cuma 4 aja dulu, kenapa? Biar besok motong lagi. Tuh, besok 2 aja, biar besoknya motong lagi. Nggak usah, selesaikan. Ya, namanya apa? Jadi mubadaroh itu tidak boleh menunda-nunda kan itu. Bukan ditunda, pedusnya hilang. Itu ya, pas ditunda kambingnya lari kan itu. Gimana kurbannya? Ya nggak jadi. Walaupun pahalanya kurban sudah dapat, tapi kurbannya nggak jadi kan itu, kambingnya lari kan itu. Jadi tidak boleh ditunda-tunda kan itu. Kemudian tadi ada kata-kata jada'ah. Ya, jada'ah itu apa jenis kambing ya gemuk. Apa kalau di sini kambingnya yang domba kalau jadi domba usianya masuk 2 tahun gitu. Jadi apa namanya sempurna kan itu. Sudah kambingnya bagus, gemuk, sehat kan itu. Jadi sedikit pun nggak ada celah kan itu. Itu mah jada'ah kan itu. Ada yang kambing mungkin masuk usia 1 tahun. Kambing apa namanya yang bulunya tebal, kambing apa? Domba. Yang bulu tebal gitu kan. Itu usia 1 tahun sudah masuk umur kan itu. Karena syaratnya hewan kurban itu adalah pertama dari sisi usia sudah masuk umur kan itu, nggak perlu ditanya tanggal lahirnya, ya umur berapa kan itu, nggak ada akte kelahirannya kan itu. Artinya masuk umur itu kalau bahasa tukang kambing, tukang hewan itu adalah kupak gitu ya. Kupak apa? Kupak apa Pak? Gigi depannya sudah copot gitu 1 yaitu berarti kupak 1 kan lepas 2 kupak 2 kan itu. Jadi usia yang sudah boleh sah untuk berkurban, untuk akikah kan itu. Jadi yang usia sudah kupak kan. Jadi tinggal dilihat saja. Kalau kita nggak ngerti tanya ke yang dagang, mang sudah kupak belum? Sing takon guru ngati kupak kuap. Akhirnya apa? Oleh pedagang mediwarabe kupak. Oh ini sudah kupak, namanya kupak kan itu. Tanya, mang ini daging kerbau? Oh iya kerbau kan itu. Yang jual yang tanya daging kerbau udah beli, tanya lagi satu lagi, mang sapi? Iya sapi. Oh dagang mah apa petiwara? Maunya apa yang beli? Sapi. Oh ini sapi. Yang beli punya Pak daging kerbau? Oh ini kerbau kan itu. Jadi kita harus ngerti. Kalau kita maunya daging kerbau ya ngerti ini daging kerbau. Maunya daging sapi ngerti daging sapi kan itu.
Maunya yang pupak berarti ini yang pupak kan itu. Kan banyak orang mau akikah, mau kurban kan itu. Jadi harus yang usianya sudah masuk. Nabi Ismail alaihi salam itu ya di kurban itu sudah usia balik kan itu. Jadi falamma balagha ma'u sa'yu, setelah masuk usia balik baru kan. Jadi masih kecil belum kan itu. Jadi kedua adalah sehat gitu ya. Pertama umurnya, usianya kedua sehat. Walaupun sudah pupak, sudah usia 2 tahunan tapi enggak sehat. Jadi cari sehat yang bagaimana? Kakinya lengkap, empat-empatnya bisa berdiri. Ada kakinya 4, yang satu gantung. Bekas diubat-ubat nyangkut akhirnya begitu dibawa mau disembelih jalannya pincang gitu. Kenapa? Karena satu kakinya nggak bisa napak, gantung, jadi jalannya kurang satu kali itu, maka diganti sama yang sempurna. Di mana gantinya? Di tempat pedagang banyak, mang tukeran kan itu. Atau nggak usah tukeran, terus ndak iki disembelih, tuku maning be siji maning, pokoknya duit wis laku kan itu. Jadi pertama sehat, artinya sehat itu adalah tidak sakit dan lengkap ya, kakinya empat-empatnya bisa nampak, kemudian matanya lengkap ya, dua-duanya ada, termasuk telinganya juga ada, semua kan itu. Baru itu namanya sah untuk berkurbankan itu. Jadi al-aura yang nggak ada matanya, yang pincang, yang sakit, mau nggak bisa berdiri aja itu kan ya. Sudah kelamaan belinya sampai kambingnya nggak bisa berdiri, kan wis tinggal ngerubuh, tinggal kasih pisau aja kan itu ya. Kalau memang buat kurban mendingan ditukar sama yang masih sehat kan itu. Begitu memang adanya ini kan itu ya, disembelih baik, ama masuknya sodakotun, sedekah baik, nggak masuk kurban kan itu. Lanjut dah, ada pertanyaan? Masih lama sih kurbannya mah, baru kemarin itu ya, baru kemarin kurban. Tapi kan pengalaman Pak Rojali, pengalaman selama ini kan itu ya, ya mungkin ada yang nggak ada lagi kupingnya, mungkin ini nggak ada apanya kayak itu. Jadi usahakan kalau kita mau kurban itu beli yang sebaik mungkin kan itu, lengkap sehat kan itu. Memang kalau perlu yang pakai tanduknya gagah gitu kan ya, memang beda kan itu dengan yang cukup masuk umur gitu ya. Masuk umur ya kadang-kadang kurus lah kedaging kan itu. Kalau ini kok tapi sah kan itu ya, nggak masalah kan itu. Cuman kalau dipajang di depan mau dipotong itu, ini punya siapa? Oh ini punya apa? Wito, oh mantep kan itu ya. Ini punya saya, ini punya apa? Nur Siswanto. Wih, oh itu mau kepet kami kan itu. Jadi nggak perlu ada ucapan begitu. Pokoknya lihat pokoknya barakallah gitu aja. Barakallah. Mau yang kurus, mau yang gemuk, mau yang apa gede gitu kan ya. Tampangnya, penampilannya gagah kayak itu. Barakallah. Semoga Allah memberkahi. Gak usah dicela. Ya, ini kedorong angin dirubuhkan itu ya. Kan udah yang jalannya cuman goyang-goyang, udah mau rubuh gitu, atau ini diem aja gitu kan ya. Kan itu sudah, memang sudah kondisi udah begitu kan itu. Memang awal belinya memang milih-milih, tapi karena memang nggak bisa tahan lama, ada ayam kampung, ada ayam negeri ya. Ayam kampung itu kuat Pak, ayam negeri itu ya lemes kan itu ya. Ada kambing itu kambing mana Pak Itmur, kambing Cianjur gitu ya. Ada kambing dari Lampung gitu kan ya, kadang-kadang awal-awal baru datang tuh seger-seger gitu, tapi lama-lama berkurang sampai dagingnya berkurang kan itu. Walaupun memang sekitarnya dikasih makan apa juga memang nggak bisa tahan lama kan itu. Kalau diikat kan itu memang harus dikepar terus kan itu. Kalau diikat di tempat kandang, di tempat dagangnya, kalau sampai berhari-hari memang sudah mulai berkurang kan itu. Batas waktu nyimpan daging kurban sampai berapa hari, berapa bulan, berapa tahun itu ya. Jadi memang perintahnya
makanlah, ya bagikanlah, simpanlah, gitu ya. Ada 3, makan, bagikan, simpan. Sunnahnya bagi yang berkurban makan daging kurbannya, tapi je wake-wake ngejaluke. Jadi panitia hari jaluke wake sebelah dewek bae urusane gitu ya. Jadi sunnahnya yang berkurban makan daging kurban itu. Ngomong ke panitia apa? Saya tolong minta daging kurban saya gitu ya. Tapi jangan kasih nama. Sederetan nama dari 1 sampai 50 nama gitu kan. Tolong saya minta buat ini semua. Terus gawe kabeh dewek. Waduh kan itu. Kalau minta semua kan boleh kan itu. Sunnah kan itu, ngambil dagingnya, makan dagingnya. Yang kedua, bagikan gitu ya. Bagikan. Nah, masih ada simpan. Sampai kapan menyimpannya? Lah, walaupun bisa diawetkan sampai setahun, jangan sampai setahun Pak Dikin gitu ya. Kenapa? Ya banyak orang yang butuh kan itu ya. Daging kurban di Makkah itu dibikin apa namanya? Kornes. Nah apa? Dendeng kornes ya gitu, dikalengin gitu kan. Jadi dihalusin dulu, itu bisa sampai setahun gitu ya. Bisa, tapi kalau sudah berlebih. Tapi selama masih banyak orang melangak, kebagian mah jangan disimpan. Oh belum Pak, belum. Oh ya ambil. Tadinya mau saya simpan, enggak, jangan. Jadi makan, bagikan, simpan. Selama semua sudah kebagian, baru sisanya disimpan. Dan nggak mungkin nyimpan kita sampai lama. Kenapa? Ya kita masih berlebih. Tapi tetangga kita sudah nggak ada. Kita nyate gitu kan. Tiap hari ini satenya asap satenya ngipas dari dapur Pak Dikin itu kan. Sementara tangga mekain hidung enak seenak bau sate ini, tapi pun bau doang kan itu ya. Kan itu sama dengan mendengar suara kersak duit gitu kan. Ngitung duit tuh kayaknya nggak bisa habis, cuma kedengeran doang kan. Sama dengan ya itu, kita bau sate ya enak sih gitu, cuman bau doang kan itu. Maka ya tidak boleh sampai harus kemudian berbulan-bulan ya bagikan ke tetangga kita. Kenyimpan ini kenapa? Karena semua sudah kebagian kan itu. Besok ya mungkin mereka kebagian cuma kebagian rong kantong, paling seminggu habis kan itu ya. Buru-buru seminggu baru jali. Iya, pokoknya diteke langsung diperangkat. Apalah kalau banyak deng-deng disimpan. Kalau di yang ada yang lembaga itu yang ngelola, dibikin kornet ya, dibikinnya kan itu. Jadi bisa dimakan kapan saja karena sudah diawetkan kan itu. Itu boleh. Memang hadisnya begitu. Kulu waddahiru, makanlah, bagikanlah, simpanlah kan itu. Tapi di urutan ketiga, bagikan dulu ya. Kalau memang sudah habis ya nggak ada. Perintah yang ketiga nggak ada waddahirunya, simpannya habis. Kenapa? Sudah nggak ada yang disimpan, habis semuanya kan itu. Kurban yang sudah meninggal apa ada hadisnya? Ketika Rasulullah SAW berkurban gitu ya, beliau ini hadi udhiyati anni wa an ummati. Ini kurban untukku dan untuk semua umatku. Di situ yang diambil oleh ahli fikih bahwa boleh berkurban untuk yang sudah meninggal. Walaupun sebetulnya hadis yang kuat itu adalah idza mata ibnu adama, apabila manusia sudah meninggal maka selesai, putus semua amalnya, nggak bisa sholat, nggak bisa bersedekah, nggak bisa berkurban, semua selesaikan itu. Illa salasnya, kecuali 3 yang masih ngalir pahalanya: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ini yang masih ngalir pahalanya walaupun sudah ratusan tahun meninggal, tapi masih dapat transferan pahala dari sedekah jariyah kan itu. Sedekah di bank mana, di masjid, di pendidikan di mana, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu dari orang pertama, kedua, terus masih diajarkan. Maka yang pertama itu sudah ribuan tahun masih dapat transfer pahala kan itu. Sama itu yang ketiga. Kemudian nah gimana kalau orang ini
berkurban untuk nama almarhum almarhumah. Kali bolehkah? Maka orang mengambil dari fikihnya dari Rasulullah ketika berkurban itu, ini kurbanku dan kurban umatku, kan itu. Dari situ boleh dikatakan bahwa boleh berkurban untuk almarhum. Bahkan ada 2 amalan yang bisa dibuatkan untuk almarhum: haji, umroh, dan kurban, kan itu. Belum umroh, belum haji, sudah meninggal, dibadal umroh, kan dibadal hajikan. Kenapa? Karena pernah ketika Rasulullah ngambil mikot, ada sahabat yang niatnya labbaik Allahumma hajjan an subrumah gitu. Labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah dalam rangka ibadah haji. Tapi di ujungnya ditambah subrumah, nama orang sahabat itu, orang tuanya itu. Rasulullah melihat, siapa subrumah? Ya, orang tua saya, kan itu. Kata Rasulullah, hajilah, umrohlah untuk dirimu sendiri, baru hajilah untuk subrumah. Jadi waktu itu sudah dirubah, hajinya untuk sendiri, nanti kalau mau haji lagi, mau umroh lagi yang kedua, yang ketiganya baru boleh untuk orang lain. Dari situ ulama berpendapat bahwa boleh umroh haji itu dilakukan oleh orang lain untuk almarhum, kan itu namanya badal umroh atau badal haji. Diambil dari hadis ketika Rasulullah ada di mikot, ada sahabat yang niatnya labbaik Allahumma hajjan an subrumah, baru Rasulullah mengatakan siapa subrumah? Almarhum, kan itu. Kalau begitu kamu sekarang ini umrohnya, hajinya untuk dirimu sendiri, nanti kalau haji lagi, umroh lagi yang kedua, baru boleh untuk subrumah itu. Dari situ ulama berpendapat boleh menghajikan, mengumrohkan almarhum almarhumah, kan itu. Yang melaksanakan yang sudah haji atau sudah umroh, kan itu. Kurban boleh dilaksanakan, tapi yang hidup dulu, kan itu. Ini kurban saya dan ini kurbannya almarhum. Kalau 2 gitu. Kalau belum, ini cuma kebeli 1, ini kurban saya. Mudah-mudahan tahun depan bisa kurban untuk almarhum bapak saya. Sepanjang itu kayaknya belum pernah berkurban, kan itu. Kalau sudah, memang ya disunahkannya setiap tahun. Gak boleh begitu tidak yang berkurban. Saya kan sudah tahun lalu. Ya tahun lalu mau tahun lalu. Sekarang tiap tahun juga nggak masalah, selama memang ada kelebihan. Karena Allah mengatakan inna a'toina kal kausar, saya berikan kamu nikmat rezeki yang banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah. Jadi rezeki itu ya dari Allah, dikembalikan untuk taqarrub, mendekat diri pada Allah, kan itu. Jadi ada mengatakan boleh kurban untuk almarhum dari hadis tadi, bahwa ya Rasulullah ketika berkurban itu, ini kurbanku dan kurban umatku. Umatnya kan mungkin ada yang sudah meninggal, maka dipakai ahli hadis, boleh hadis ini untuk menjelaskan bahwa kurban boleh untuk almarhum almarhumah. Baik, mungkin itu yang disampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan semoga kita dimudahkan selalu kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.